Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Subarkah dari kelas C2 PAI dengan NIM 2111210071. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Ibu mengenai tentang kepramukaan. Baiklah, langsung saja pertanyaan pertama, yaitu jelaskan makna kode kepramukaan, sebutkan apa saja kode kehormatan kepramukaan, dan jelaskan prinsip dasar kepramukaan. Makna kode kehormatan pramuka adalah norma yang berlaku di kehidupan kepramukaan dan menjadi dasar tingkah laku di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu kode kehormatan pramuka siaga terdiri atas Trisatya dan Widharma. Yang pertama yaitu kode kehormatan penggala terdiri atas Trisatya, Pramuka Penggala, dan Dasadharma. Yang kedua, kode kehormatan penegak dan padega terdiri atas Trisatya, Pramuka Pendegak, Pramuka Pendega, dan Dasadharma. Yang ketiga, kode kehormatan pramuka dewasa terdiri atas Trisatya, anggota dewasa, dan Dasadharma. Selanjutnya, prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama, beriman. Yang kedua, peduli terhadap bangsa. Yang ketiga, peduli terhadap pribadi. Dan yang keempat, terakhir, taat kepada kode kehormatan kepramukaan. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, yaitu jelaskan secara singkat tentang sejarah dunia dan Indonesia. Sejarah perkembangan dunia yaitu gerakan kepanduan yang populer di Indonesia dan hasil dari peleburan dan berbagai organisasi kepanduan yang ada sebelumnya. Peleburan itu diusulkan oleh Presiden Soekarno karena melihat banyaknya gerakan kepanduan di Indonesia. Dan sejarah didirikannya Pramuka Dunia bermula pada 25 Juli 1907. Saat itu Baden Powell menjadi sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris yang mengadakan kegiatan perkemahan. Selanjutnya sejarah Pramuka Indonesia, yaitu organisasi pendidikan non-formal yang mengajarkan tentang ilmu kependidikan atau kepramukaan di Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 yaitu sistem Among adalah cara pelaksanaan pendidikan di dalam gerakan pramuka, yaitu Ingarso, Sungtolodo, Ing Madnya Mangunkarso, Tut Uriandayani, dan rubahlah ke dalam sandi rumput dan sandi dua kotak 2, dan siapalah yang menguasai sistem Among tersebut. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan sandi rumput tentang kalimat Tut Uriandayani, yaitu pertama untuk huruf T, pertama itu kita garis panjang, garis. Nah, ini huruf T. Nah, untuk biar tidak lebih dekat kita kasih spasi sedikit, panjangkan sedikit. Untuk huruf U, pendek, panjang. Nah, ini huruf U, kasih spasi sedikit. Huruf T lagi, panjang, garis, T. Huruf U lagi, huruf W. Huruf W itu pendek, panjang, garis. Nah, ini huruf W. Huruf U, pendek, panjang, garis. Ini huruf U. Huruf R, pendek, panjang, garis. Ini huruf R. Huruf I, pendek, garis. Ini huruf I.
lagi. Pendek, 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 garis. Huruf A, pendek, panjang, garis. N, N, panjang, pendek, garis. N. Huruf D, panjang, pendek, pendek, garis. Huruf D. Huruf A, pendek, panjang, garis. Huruf Y. Huruf Y ini panjang, pendek, panjang, panjang, garis. Ini huruf Y. Huruf A, pendek, panjang, garis. Huruf N, panjang, pendek, garis. Huruf I, pendek, pendek. Nah, ini berikut sandi rumput. Selanjutnya yaitu sandi kotak 2. Baik, di sini saya akan menggunakan kalimat Tuturi Handayani. Untuk pertama-tama kita mau sandi kotak 2, kita tentukan rumusnya dulu. Rumusnya seperti ini, garis, garis lagi, garis, garis. Nah, yang di sini untuk huruf A, B, C. Yang di sini D, E, F. Yang di sini G, H, I. Yang di sini J, K, L. Yang di sini M, N, O. Yang di sini P, Q, R. Yang di sini S, T, U. Yang di sini V, W, X. Di sini Y dan Z. Nah, jadi rumusnya itu kalau di huruf B ada titik 1, yang C 2, kalau yang E 1, F 2, H 1, I 2, K 1, L 2, N 1, O 2, Q 1, R 2, T 1, U 2, W 1, X 2, Y nggak ada, Z ada, Z 1. Nah, jadi di sini saya akan membuat sandi kotak 2 Tuturi Handayani. Pertama, huruf T. Huruf T ini kotaknya seperti ini. Nah, jadi T ini kan ada titik 1 di atasnya. Jadi kita tambahkan titik di sini. Nah, ini huruf T. Huruf U. Kalau huruf U sama seperti huruf T karena tergolong di sama-sama huruf, kotaknya sama-sama huruf dengan huruf T juga. Ini. Nah, yang membedakannya titik cuman. Kalau T kan cuma 1. Nah, yang U-nya 2. Ini U. Huruf T lagi sama seperti gambar pertama. Cuma 1. Yang huruf W itu bagian yang ini. Nah, yang ini kotaknya seperti ini. Ini. Nah, titiknya 1. Ini huruf W. Huruf U lagi sama seperti gambar kedua. Membedakannya titik. Titiknya ada 2. Huruf R. Huruf R ini, nah ini seperti ini kotaknya. Nah, ini titiknya 2. Huruf I. Huruf I ini titiknya seperti ini. Titiknya 2. Nah, huruf H. H juga seperti itu. H titiknya 1. Huruf A kotaknya seperti ini. Nah, tapi nggak ada titik. Nggak pakai titik membedakannya. Huruf N. Huruf N ini kotak, seperti kotak nih.
Nih, seperti kotak. Titiknya 1. Ini huruf N. Huruf D. D seperti ini. Nah, nggak pakai titik dia. Huruf A. Kalau huruf A sama seperti yang ini. Huruf Y. Y ini seperti ini kotaknya. Nggak pakai titik juga. Huruf A. Huruf A nggak juga pakai titik. Huruf N. Huruf N ini kotak, pakai titik 1. Huruf I, nih seperti ini, pakai titik 2. Nah, berikut sandi kotak 2 mengenai kalimat Tut Huryandayani. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan tentang organisasi gerakan pramuka. Pramuka merupakan organisasi gerakan kepanduan yang merupakan wadah proses pendidikan non-formal dalam pembentukan karakter generasi bangsa yang dilaksanakan di Indonesia. Selanjutnya pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan apa itu administrasi kepramukaan dan mengapa administrasi itu penting dalam kepramukaan. Administrasi pramuka merupakan pengelolaan satuan yang meliputi perorganisasian, pelaksanaan perencanaan, dan pengendalian kegiatan kepramukaan di satuan. Peranan penting dalam pengelolaan karena sebagai pengelola dan pedoman pelaksanaan keadministrasian pada gugus depan di dalam gerakan pramuka. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6, jelaskan fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Fungsi gerakan pramuka adalah sebagai penyelenggara pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga. Pendidikan tersebut menjadi wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan ciri khasnya. Sedangkan peran kepramukaan dalam pendidikan karakter bangsa adalah menawarkan nilai-nilai kejujuran pada para anggotanya sehingga bisa mencetak sebuah penerus bangsa yang jujur dan jauh dari perbuatan tercela. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7, yaitu apa perbedaan simpul dan ikatan dan apa fungsi simpul mati dan simpul hidup. Tali adalah bendanya, simpul adalah hubungan antara tali dengan tali. Ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya. Simpul hidup artinya simpul yang bisa dengan mudah dilepas dan ini berfungsi mengikat sesuatu benda dengan kuat namun bisa sangat mudah untuk dilepas. Sedangkan simpul mati yaitu simpul yang akan sulit dilepas. Selanjutnya nomor 8, yaitu pertanyaannya sebutkan ada beberapa simpul yang Anda ketahui. Yang saya ketahui itu pertama simpul hidup, simpul mati, simpul jangkar, simpul pangkal. Baiklah, di sini saya akan sedikit mempraktekkan simpul hidup. Simpul hidup ini lakukan seperti ini pertama-tama, lalu lakukan seperti ini lagi, masukkan ke bawah, lalu tarik. Nah, ini namanya simpul hidup. Apabila kita tarik seperti ini satu sama lain, maka dia akan mudah lepas. Nah, ini dinamakan simpul hidup. Yang kedua yaitu simpul mati. Kita membutuhkan 2 tali. Pertama kita hitungkan dengan seperti tanda X, lalu tali sebelah kanan ini kita masukkan ke bawah, tarik sedikit, kita ikat lagi. Seperti ini. Apabila kita tarik, dia tidak akan bisa lepas. Untuk simpul yang ketiga yaitu simpul jangkar. Kita lakukan seperti tadi, seperti ini lagi, lalu kita satukan, lalu masukkan telunjuk, lalu kita tarik. Nah, ini namanya simpul jangkar. Untuk selanjutnya yaitu simpul pangkal. Simpul pangkal ini kita lakukan seperti ini lagi, lalu masukkan dari ke bawah, lalu masukkan telunjuk, lalu kita tarik satu sama lain.
seperti ini tali pangkal. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9 yaitu tulislah dan sebutkan cara cepat menghafal sandi Morse dari A sampai Z, yaitu dengan cara metode pengkelompokan. Yang pertama itu ada A, ano, yang B, Bonaparte, yang C, coba-coba, yang D, dominan, yang E, X, F, Paterjo, yang G, golongan, yang H, Himalaya, yang I, Islam, yang J, Jagoloro, K, komando, yang L, lemonade, M, motor, yang N, notes, yang O, omoto, yang P, pertolongan, yang Q, komakaro, R, resofe, S, Sahara, T, pon, F, unisco, U, unisco, F, versikaro, W, Binoto, X, Sosendoro, Y, Yoshimoto, Z, Zoroaster. Selanjutnya pertanyaan nomor 10 yaitu jelaskan secara singkat isi dari makalah Anda masing-masing. Isi dari makalah saya yaitu faktor pendidikan kepanduan. Yang pertama, dasar pendidikan kepanduan. Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pendidikan non formal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan kepanduan. Ada beberapa isi yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mensejahterakan umum. Dan yang kedua, menetapkan bahwa gerakan pramuka bertujuan mendidik anak muda. Dan yang ketiga terakhir, diharapkan pramuka menjadi manusia berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 11. Mengapa kepramukaan ini penting bagi pendidikan? Karena untuk pembentukan karakter, mental, dan watak serta kepribadian yang memiliki semangat bela negara, jiwa patriot, semangat membangun, dan sebagai pelengkap bangsa. Selanjutnya yaitu pertanyaan 12. Jelaskan dan gambarkan bagaimana cara pembuatan peta pita. Baik, di sini saya sedikit akan menjelaskan cara pembuatan peta pita. Yang pertama yaitu tentukan dulu skalanya, yang kedua pembuatan keterangannya, dan yang ketiga penulisan arah, utara, jarak, dan waktu. Di sini sedikit saya akan mencontohi cara pembuatan peta pita. Yang pertama itu di bagian waktu. Kita tulis misalnya waktunya 09.35. Nah, di bagian jarak kita tulis 50 meter. Kita garis sampai bawah. Nah, yang di bawah ini kita kasih 0 meter. Nah, di bagian arah kita gambar sedikit. Jangan lupa diwarnai sedikit. Setelah itu di bagian keterangan kiri ini ke tempat keterangan. Nah, jadi di sebelah kiri ini kita gambar misalnya sekolah. Nah, di keterangan kirinya kita buat sekolah. Kita asir sedikit. Nah, di bagian kanan ini kita contohi rumah. Kita asir sedikit. Jangan lupa di bagian keterangan kanannya kita buat rumah. Nah, di atasnya jalan. Kita buat keterangan kanannya jalan. Nah, jangan lupa juga di bagian nomor ini kita tandai. Kita garis dulu.
Ini 1, ini 5 cm. Sekian gambar peta-pita yang saya ketahui. Baiklah teman-teman, itulah sekian video dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.